Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa membuat video presentasi mengenai mata kuliah ekonomi manajerial. Tak lupa pula kita hanturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau sehingga kenikmatan Islam dan pendidikan ini dapat kita rasakan sampai sekarang ini. Sebelum kita melangkah pada presentasi materi, perkenalkan, nama saya Harlin, Stambuk B1A1 19025, kelas A Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai ekonomi data. Bagian ini saya akan memaparkan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk memikirkan tentang keputusan ekonomi yang terlibat dalam pasar untuk data. Ketika kita mengacu pada data dan merujuk pada representasi faktual dari suatu karakteristik, tindakan atau kejadian real. Apa yang dimaksud dengan data? Data adalah bentuk informasi dan literatur yang kaya tentang ekonomi informasi dan khususnya pada informasi yang tidak lengkap atau tidak sempurna, sehingga menawarkan banyak wawasan yang berguna untuk berpikir tentang ekonomi data. Jones membedakan data dari ide yang merupakan bentuk lain dari informasi. Sebaliknya, data adalah bahan yang dapat digunakan dalam penyelesaian tugas lebih mirip dengan bahan mentah. Datanya heterogen sepanjang banyak dimensi termasuk subjeknya, waktu, format, dan kualitas, dan beberapa fitur ini akan mempengaruhi karakteristik ekonomi dan implikasi. Sekarang kita akan mengacu pada supply. Keputusan untuk menghasilkan data, produk pelaku ekonomi yang mengumpulkan data dan menyimpan disebut sebagai data kolektor. Dalam melakukan pengumpulan data mengeluarkan biaya. Beberapa dari biaya ini adalah tetap, seperti pemasangan sensor atau infrastruktur teknologi. Dalam hal ini, pertimbangan perusahaan akuntan, penumpang yang memasang sistem pembayaran pintar kartu, dan memindai. Sedangkan yang lain bervariasi sebagai fungsi dari jumlah data yang dikumpulkan, seperti kapasitas penyimpanan atau pembayaran untuk setiap tenaga kerja yang terlibat dalam pembuatan data. Tetapi bahkan dalam kasus ini, penyimpanan dan perlindungan data masih merupakan biaya variabel untuk data kolektor yang bisa menjadi substansial. Dalam hal ini, data pribadi yang dapat dipetakan ke individu, orang yang cirinya telah terekam disebut sebagai subdata subjek. Misalnya, supermarket mungkin menawarkan diskon kepada pelanggan untuk menggunakan loyalitas kartu yang melacak kebiasaan pembeli mereka. Banyak platform digital beroperasi dua sisi bisnis, di mana data dikumpulkan sebagai bagian dari transaksi, barter sebagai gantinya untuk akses ke layanan virtual, dan kemudian digunakan dalam transaksi dengan yang terpisahkan oleh klien seperti pengiklanan. Yang pertama, preferensi ini secara alami bervariasi tergantung pada sifat atau tindakan individu yang dipresentasikan dalam data supermarket. Keterbatasan berbelanja mungkin dianggap relatif tidak berbahaya untuk dibagikan dengan orang lain. Yang kedua, biaya juga dapat tergantung pada subjek data, kesadaran transaksi, dan anti-painting yang mereka rekapitulasi privasi dari keputusan mereka yang mungkin terwujud di masa depan. Kemudian kita akan melangkah pada skala ekonomi. Skala ekonomi dapat terjadi ketika biaya rata-rata pengumpulan data berkurang karena lebih banyak yang dikumpulkan. Ini akan cenderung menjadi kasus ketika biaya tetap besar tetapi biaya marginalnya sangat rendah, dan menjadi kasus ketika biaya tetap. Dan ini bisa terjadi di perusahaan yang berinvestasi dan infrastruktur digital yang luas untuk mengumpulkan data. Biaya pengumpulan data secara alami merupakan fungsi dan perkembangan teknologi, dan perubahan baru-baru ini telah mengubah kurva biaya dalam dua cara. Yang pertama, penurunan cepat biaya sensor digital termasuk kamera, mikrofon,
global system, pemosisian, dan akselerometer. Teknologi penyimpanan dan proliferasi kegiatan ekonomi digital telah secara dramatis mengurangi biaya kegiatan ekonomi digital. Yang kedua, kurva biaya yang dihadapi oleh perusahaan mengumpul data telah digeser oleh pengembangan perantara data pihak ketiga seperti layanan penyimpanan cloud yang mengubah biaya tetap menjadi variabel biaya. Pada fase awal digitalisasi, banyak perusahaan membuang sebagian besar data yang dihasilkan oleh operasi mereka dan aktivitas pengguna dengan asumsi itu tidak bernilai signifikan. Literatur telah berfokus pada dua peran data dalam ekonomi modernisasi. Yang pertama, data merupakan input ke dalam produksi barang dan jasa dan berkontribusi pada inovasi dan efisiensi. Yang kedua, data dibuat dan digeser dalam banyak kasus. Selanjutnya kita akan melangkah pada data sebagai faktor produksi. Fungsi data yang pertama adalah sebagai input dalam produksi suatu barang atau layanan. Dalam fungsi ini, data memungkinkan penciptaan pengetahuan yang dapat diarahkan pada produksi yang sedang berlangsung dari barang yang ada. Misalnya, data pengamatan yang diperlukan untuk menjalankan layanan perakiran cuaca atau memberikan iklan bertarget. Atau dalam pengembangan produk atau layanan baru. Yang kedua adalah analisis data juga dapat digunakan dalam inovasi. Karena wawasan baru diambil dari data dapat mengarah pada perkembangan produk atau layanan baru. Selanjutnya kita akan melangkah pada ekonomi dan implikasi data, di mana di sini ketika akses data berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi antara pembeli dan penjual. Hal itu berpotensi menyebabkan transaksi ekonomi yang lebih efisien. Misalnya, penjual dengan akses ke data tentang karakteristik konsumen potensial seperti minat dan kebiasaan pembeli dapat memberikan barang dan jasa yang lebih dipersonalisasi seperti iklan dan produk yang mereka lebih mungkin untuk menemukan yang diinginkan. Kesediaan pengumpulan data untuk membayar data tergantung pada banyak faktor, termasuk seberapa besar asimetri informasi yang ada yang mereka hadapi dengan pelanggan dan pesaing, tingkat kekuatan pasar mereka, dan ukuran pasar. Contohnya, pengiklanan menghabiskan banyak uang untuk data individu dan kelompok tentang pengguna online dengan premis bahwa menampilkan iklan yang lebih bertarget akan membuatnya lebih mungkin untuk menghasilkan penjualan. Sedangkan lebih banyak informasi dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, memperoleh informasi yang tidak dimiliki orang lain, memberikan keuntungan strategis berpotensi membuat beberapa kelompok lebih buruk. Kemudian berbicara tentang fungsi penting dari perantara keuangan adalah menyalurkan tabungan yang menganggur untuk proyek investasi, produktif, dan peluang konsumsi. Menurut Weiss menunjukkan bahwa ketika memberi pinjaman tidak memiliki informasi lengkap tentang kemampuan peminjaman, individu dan kesediaan untuk membayar kembali pinjaman, mereka cenderung menjatah kredit, yaitu beberapa orang tidak akan ditawari pinjaman dengan tingkat bunga berapapun dan dengan demikian akan dikecualikan dari pasar keuangan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang tipe data lain dapat menjadi pengganti satu sama lain. Khususnya jika mereka memiliki atribut yang sama, misalnya mereka menggambarkan kesamaan populasi di sepanjang dimensi minat yang sama. Misalnya, mengemudi data yang dihasilkan oleh satu pengemudi mungkin sama-sama informatif untuk mengemudi sendiri masalah mobil daripada data yang dihasilkan oleh pengemudi lain. Karakteristik data yang lebih menonjol masing-masing pada gilirannya memiliki implikasi yang dapat merusak efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi tanpa adanya persetujuan kebijakan yang tepat. Kemudian semua aplikasi ini mengendalikan sejumlah besar data untuk melatih algoritma, tetapi tidak mengharuskan data dihubungkan dengan individu. Namun dalam banyak aplikasi, nilai data secara substansial dikurangi melalui anonimasi. Salah satu alasannya adalah meskipun data anominan
masih dapat digunakan sebagai masukan untuk tugas analitik tertentu, biasanya umumnya tidak lagi mengurangi asimetri informasi. Dalam banyak kasus menjaga data pribadi akan melibatkan biaya efisiensi. Contoh umum adalah pengungkapan elektronik. Saya setuju bahwa secara online adalah mengungkapkan platform mengharuskan penggunanya untuk menerima sebelum menggunakan layanan mereka. Sedangkan sebagian besar orang memberi tahu server bahwa mereka sangat prihatin dengan perusahaan berbagai informasi pribadi mereka. Kemudian bukti tentang penilaian privasi yang dinyatakan konsumen dan Sustain berpendapat bahwa defisit informasi dan biasa perilaku membuat penilaian ini tidak informatif tentang nilai ekonomi sebenarnya dari privasi. Dalam praktiknya mungkin ada rangkaian pilihan untuk mengelola eksklusibilitas data yang mencerminkan keputusan yang dibuat oleh agen ekonomi serta faktor ekonomi. Untuk menghindari kerusakan reputasi mereka sebagai penjaga yang baik dari data pelanggan mereka, mungkin penting untuk mendukung permintaan layanan mereka. Akhirnya, kerusakan mereka dapat membuat kewajiban bagi perusahaan. Namun, insentif swasta untuk berinvestasi dalam keamanan data tidak dapat tingkat investasi yang optimal secara sosial dalam keamanan siber. Non-virality dan excludability parsial membuat kontrak pribadi sulit untuk ditegakkan karena kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan data sulit untuk melacak pelanggaran tertentu. Dengan keberlakuan kontrak ex-post yang tidak lengkap, ekonomi digital yang efisien membutuhkan agen untuk percaya bahwa informasi mereka akan dilindungi secara memadai oleh pihak lawan. Dalam hal ini, Organization for. Demikianlah presentasi mengenai ekonomi manajerial yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kurangnya dan salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.